Halo guys, welcome to my channel. Kembali dengan saya Raka, hanya di Alternative Channel. Channel yang selalu membahas hal-hal menarik di sekitar kita. Dan di video kali ini saya ingin membahas tentang kelistrikan lagi ya. Dalam video kali ini secara spesifik saya ingin membahas tentang kelistrikan atau cara pendaftaran permohonan pasang baru dengan cara online ya. Karena selama ini banyak teman-teman yang mungkin ingin pasang baru secara offline yang terasa ribet ya. Memang ada sedikit keribetan sih, kadang-kadang kantor PL-nya jauh dan juga ada kendala-kendala atau persyaratan-persyaratan yang kurang lengkap kita bawa, jadi kita akan terasa ribet ya kalau untuk mendaftar secara offline. Nah, sekarang saya di sini akan membahas tentang permohonan pasang baru secara online. Dan di sini caranya cukup mudah jika teman-teman sudah mengerti tentang kelistrikan, prosesnya seperti apa, dan itu tentunya teman-teman tentang mengerti tentang buka situs web ya. Jadi di sini saya ingin membahas tentang listrik yang normal ya, tanpa kita memikirkan subsidi ya. Jadi kita pas memohon listrik misalnya secara dengan tarif yang normal ya. Nah, kalau ingin mengajukan listrik bersubsidi juga kita bisa lakukan secara online dengan syarat-syarat ketentuan yang sudah berlaku di PLN. Jadi nanti saya juga ingin membuat video terpisah tentang itu. Namun di sini saya secara spesifik membahas tentang permohonan pasang baru ya. Kalau untuk permohonan pasang baru yang bersubsidi nanti saya akan buatkan videonya secara terpisah ya, tentunya setelah video ini dibuat. Oke, yang pertama itu kita harus daftar ya. Yang pertama-tama kita harus siapkan fotokopi KTP ya. Fotokopi KTP ini kita untuk mencari data-datanya. Tentunya walaupun kita tidak perlu menggunakan fotokopi sebenarnya, namun kita cukup mencari data nomor NIK dan nama sesuai KTP itu. Nah, pertama itu teman-teman mungkin aja teman-teman jika ada yang sudah kenal dengan dengan tukang listrik yang mempunyai lisensi ya, atau kontraktor listrik yang mempunyai lisensi, juga itu lebih gampang sih sebenarnya. Kita bisa mengajukan permohonan lewat beliau walaupun secara online. Nah, karena selama ini juga ada banyak yang kontraktor listrik yang memasang tarif cukup tinggi ya. Bahkan di tempat saya ini listrik 450 PA aja kadang-kadang bisa kena biaya 1.600.000 hingga 1.800.000 ya. Padahal kalau kita mengurus sendiri dengan cara online, kita kemungkinan biaya paling banyak kita akan keluarkan sebesar 1 juta rupiah ya. Itu perbedaannya ya. Nah, bagaimana untuk listrik 900 PA? Di sini saya akan membahas listrik 100 PA jika teman-teman memasang dengan kontraktor listrik di tempat saya ini ya, di tempat dekat-dekat sini ada kontraktor listrik, itu kita biasa dikenai hingga biaya itu sekitar 1.800.000 hingga 2 juta rupiah ya. Itu untuk di daerah saya. Nah, di sini saya kemarin sudah mendapatkan info karena saya itu pertama itu saya harus mendaftar ya, instalasi itu harus dipasang ya. Jika teman-teman nggak bisa pasang instalasi sendiri, jadi teman-teman cukup daftar ke ini ya, ini situsnya http:// dan itu slodjkesdm.go.id. nanti saya akan taruh linknya di deskripsi ya. Jadi teman-teman itu mendaftar dulu di sana dengan mengisi form yang sudah disediakan. Mengisi formnya cukup gampang banget, cukup mengisi nama dan nomor KTP dan nomor HP tentunya ya. Itu kita bisa daftar di sana. Setelah itu kita akan harus membayar, itu akan dikirim email ya. Itu teman-teman juga di sana harus mengisi email yang aktif ya. Nah, setelah kita daftar atau pendaftaran sukses ya, kita akan dikirimi link verifikasi lewat email ya. Jadi di email itu kita harus mengklik link verifikasi. Setelah itu teman-teman harus membayar sebesar Rp60.000. Nah, setelah bayar teman-teman di Bank Mandiri sih gampangnya itu, teman-teman bisa membayarnya di sana. Itu cara pertama ya. Setelah itu teman-teman akan dihubungi oleh pihak atau staf dari APT yang teman-teman pilih di sana ya. Ada PT yang saya pilih itu PT PLIN gitu sih rasanya, saya lupa ya. Saya pilih itu. Jadi kemudian stafnya di dekat sini juga di Gianyar sih kayaknya ya. Gianyar di sana menghubungi saya tentang
permohonan listrik yang mau kita bayar ya. Nah, kemudian ada juga sebenarnya jika kita sudah kenal dengan misalnya kita sudah kenal dengan kontraktor listrik yang menghubungi atau stafnya, itu kita lebih gampang lagi. Kita nggak usah mendaftar ke slodjk.sdm.go.id ini ya. Kita cukup saja untuk menghubungi kontraktor listrik itu walaupun lewat WA ya. Jadi kita nggak bahas nanti biaya yang 60.000 itu akan include dengan pembayaran SLO ya. Itu ya, untuk membayar SLO-nya itu Rp150.000. Jadi kalau teman-teman dengan mendaftarnya lewat online itu biasanya teman-teman bayar 210.000 beserta dengan SLO-nya. Nah, untuk jika teman-teman ini pilihan kedua ya, jika teman-teman udah kenal dengan kontraktor listrik ya, itu teman-teman bisa membayarnya 210.000 juga sih. Jadi kita nggak perlu daftar ke ESDM ya. Jadi kemudian setelah kita pasang itu, kita akan misalnya akan dihubungi oleh pihak kontraktor itu untuk pemasangan instalasinya. Beliau akan memasang instalasi. Untuk biaya sih saya kurang tahu, kemungkinan sebesar 450.000 ya. Itu sudah include di luar dengan gambar ya. Kalau di gambarnya untuk biaya pendaftarannya itu pendaftaran SLO 50.000, kemudian pendaftaran sertifikat like-nya ya atau penerbitannya itu kita bayar 150.000, kemudian pembayaran instalasi biasanya sih kita kalau nggak mengeluarkan apa-apa itu biayanya mencapai Rp450.000. Nah, itu akan dipasang oleh kontraktor itu. Jika teman-teman bisa pasang sendiri untuk instalasinya, itu akan teman-teman lebih gampang lagi, yaitu teman-teman cukup beli MCB kebutuhannya ya sesuai dengan standar PLN. Itu teman-teman cukup kira-kira biayanya sekitar 200 ribuan, jadi kita bisa hemat 250.000 lagi ya. Itu sih yang kita kemudian misalnya kita pasang sendiri, kita perlu mengirimkan kontraktor listrik itu sebuah gambar pemasangan MCB-nya dan satu pemasangan saklar dan satu pemasangan stop kontak dan lampu ya. Itu kalau kita pasang sendiri instalasinya. Kalau kita tidak pasang sendiri, jadi itu semua gambar, semua pemasangan itu sudah diurus oleh kontraktor listriknya. Jadi kita bisa santai, cuma biayanya memang kita lebih mahal ya. Kemudian setelah itu kita melakukan pembayaran semua itu, kita akan didaftarkan oleh kontraktor listrik itu tentang penerbitan SLO atau sertifikat like ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan dikirimi oleh kirimi udah kode oleh kontraktor listrik ya, kode bayar untuk pembayaran KWH-nya itu kita tidak bayar ke mana ke kontraktor listriknya, melainkan kita akan membayarkan itu ke PLN. Teman-teman juga bisa bayar di kantor pos, di Alfamart, di Indomaret juga bisa ya. Itu biayanya kalau 900 PA cuma 863.000 sih kemarin saya sudah mendapatkan itu dua ya. Itu 863.000 yang kita bayarkan ke PLN lewat kantor pos, Indomaret ataupun Alfamart. Nah, setelah itu besoknya setelah kita bayar itu akan datang KWH-nya ya. Jadi jika teman-teman sudah habis kenal dengan kontraktor listrik ini, dalam jangka waktu 2 hari teman-teman sudah listriknya sudah menyala di rumah ya. Berbeda dengan kita mengandalkan semua kita misalnya offline, kemudian kita mendaftarkan atau kita fokus pada kontraktor listrik, itu biasanya kita lama sekitar 1 bulanan juga baru keluar ya. Itu pengalaman saya di sini sih. Namun ketika kita mendaftar secara online itu biasanya 2 hari sudah keluar dan KWH-nya akan terpasang selama dua hari setelah kita melakukan registrasi ya. Jadi cuma itu sih yang biasanya gampangnya ya kalau kita mengurusnya secara online, dan lebih mudah, tentunya lebih murah pula. Nah, di sini saya itu untuk itu untuk pemasangan, ada permohonan pasang baru untuk listrik normal tanpa embel-embel subsidi ya. Jadi kita gampang banget sih sebenarnya. Namun jika teman-teman ingin mengetahui bagaimana cara untuk mendapatkan subsidi, nanti saya akan membuatkan tutorialnya atau video seperti ini lagi, namun secara terpisah. Oke ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ingin memasang listrik baru ya. Jadi siapa tahu informasi ini sangat berguna untuk teman-teman ya. Jadi itu aja sih yang video kali ini saya bisa buat ya.
Oke, terima kasih sudah menonton. Like jika suka dan dislike jika tidak suka. Sampai bertemu di video selanjutnya.